Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Sang Petualang Podcast Nambah Peluang. Bersama saya Dewi Mayangsari dan narasumber kita Wisnu Sang Petualang atau biasa dipanggil Inu. Oke Mas Inu, ini episode pertama ya. Buat episode pertama ini, buat teman-teman yang belum tahu, silakan teman-teman bisa cek video sebelumnya, video perkenalan kita. Pada episode pertama ini kita mau bahas yang kemarin sempat mau aku tanyakan ya, tapi waktunya nggak cukup. Ya ini tentang mengatasi rasa malu gitu. Kemarin kan aku sempat bilang kalau aku tuh belajar itu suka, tapi untuk menunjukkan ke orang itu udah malu. Rasanya malu. Jadi ya, silakan. ini sebenarnya itu ada beberapa cara atau tips ya. Ada 5 tips yang akan saya sampaikan, saya kupas di podcast ini. Baik. Jadi untuk yang pertama ya, cara yang pertama atau tips pertama, supaya kita pede, jadi nggak malu, itu ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita mulai dulu tentang diri sendiri, terutama untuk melatih mental diri sendiri. Untuk yang pertama, langsung saja saya akan kasih tahu. Jadi kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa mengenali diri kita sendiri, gimana kita bisa mau percaya diri? Yang dimaksud mengenali diri sendiri itu gimana? Jadi gini, maksudnya kamu tuh harus tahu apa sih yang bikin kamu malu. Atau mungkin gini, jadi intinya ekspektasi apa sih yang kamu inginkan. Pasti itu ada sesuatu yang salah gitu. Kamu mengenali diri kamu itu salah, jadi kamu merasa nggak pede, merasa overthinking, merasa kayak ada yang ngetawain kayak gitu. Tapi kalau kamu udah kenal sama diri kamu sendiri, kamu akan lebih pede. Jadi gini, latihan dulu untuk mengenali. Latihan dulu. Iya, tujuannya itu apa? Umpamanya kamu mau belajar berbicara di depan umum, berarti kamu harus mengenali dulu diri kamu sendiri. Lah nanti langkah berikutnya baru kamu bisa dengan siapa kamu akan berbicara. Karakter kita itu sebenarnya ada karakter introvert dan extrovert. Jadi kalau memang kita udah tahu kalau kita memang introvert, jadi kita jangan paksakan untuk bisa berekspektasi tinggi seperti orang extrovert. Jadi intinya itu pengenalan watak dan karakter diri sendiri, mengenali seberapa jauh kita belajar, intinya perkenalan lah. Nah untuk tips yang kedua, langsung aja ya yang kedua ya. Jadi yang kedua itu afirmasi. Tahu nggak yang namanya afirmasi? Saya akan tanya dulu, afirmasi Anda tahu nggak artinya apa? Setahu aku ya, afirmasi ini sejenis kayak ngomong sama diri sendiri, tapi lebih ke hal yang positif. Misalnya, aku pasti bisa. Iya betul. Kurang lebih begitu. Iya, atau gimana? lebih tepatnya itu mindset diri sendiri untuk menyemangati diri sendiri, gampangnya gitu. Jadi biar diri kita positif, itu akan menambah kepercayaan diri kita. Contoh kecilnya seperti ini. Contoh kita akan besok kita tidur akan bangun pagi kan. Iya. Jadi kita itu harus punya penyemangat diri sendiri dulu, afirmasi namanya. Biasanya yang nggak bisa bangun pagi, sering telat bangun. Contoh, aku tidur tapi seringnya itu bangun jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Udah mindsetnya seperti itu, tetap kita pasti nanti bangun pun akan di jam yang sama. Tapi kalau kita afirmasi positif, besok pagi aku pasti bisa nih bangun subuh untuk sholat subuh. Contohnya seperti itu. Udah itu paham. afirmasi positif. Jadi ini berarti menyambung dari poin sebelumnya. Pertama berarti itu kan mengenali. Aku harus mengenali diri aku dulu. Ketakutanku itu apa? Harus aku kenali. Lalu aku afirmasikan yang positif. Ya, diaplikasikan langsung untuk afirmasi. Jadi itu step by stepnya kayak gitu. Jadi sampai sini paham ya? Untuk ketiganya itu kita harus latihan untuk melangkah
belajar tapi belajarnya itu Iya. melangkah ke hal-hal yang sederhana atau hal kecil, bisa dikatakan dengan step-step yang kecil. Contohnya kamu mau belajar, aku pengen belajar ngomong di depan orang gitu, tapi kamu langsung ngomong di depan orang satu RT, nah itu salah. Itu namanya kan step yang sudah ibaratnya overdosis gitu ya. Kalau secara obat itu overdosis, ini bahasa tentang ini udah melenceng ya, maaf. Maksudnya itu berlebihan. Jadi kita harus kalau kamu mau belajar ya awalnya itu kamu bila perlu ngomong di cermin saja nggak masalah. Itu step kecilnya. Gitu. Iya, contoh kamu ngomong sendiri di depan cermin, seolah-olah itu kamu lagi bicara sama orang lain, satu orang itu bukan kamu, padahal itu kan diri kamu sendiri. Itu contoh step kecilnya. Kalau kamu sudah lancar, nanti kamu coba belajar sama orang terdekatmu, entah itu adikmu, kakakmu, atau orang tuamu. Kamu belajar ngomong sama mereka dulu. Nanti kalau itu berhasil, kamu ngomong sama teman-temanmu dari lingkup 2 orang, 3 orang. Nah, baru kalau kamu mau udah percaya diri, baru satu RT ataupun bahkan satu desa, kamu akan sukses. Itu langkah ketiganya. Jadi pantesan aku tuh kalau step by step. Iya, ternyata kayaknya kesalahanku di sini ya, karena aku terlalu ekspektasinya tinggi. Aku mulai stepnya langsung ke yang tinggi, yang aku nggak sampai. Pantesan kalau aku latihan hari pertama, hari kedua, ketiga itu bisa oke, hari keempatnya udah kehabisan energi, nggak bisa, dan yang ada malah downgrade. Ternyata ini penyebabnya karena kamu blunder berlebihan, intinya belum waktunya. Kalau teman-teman ini misalnya ya Pak, misalnya di lingkup yang lain, maksudnya itu pede dalam hal yang lain. Ini kan kita kan sebagai contoh ngomong di depan orang. Ini mungkin gini mungkin di bidang yang lain contohnya seperti apa? Contohnya gini, biar relate sama kawan-kawan yang lain. Contoh semua kamu seorang konten kreator ya. Ini sama sih, hubungannya masih sama publik sebenarnya, cuma bedanya itu online. Bedanya itu kan kalau memang kita pembicara public speaking kan memang urusannya dengan ngomong, tapi kalau konten kreator itu kan bukan cuma ngomong, tetapi kita harus ngomong di depan kamera dengan ide-ide yang sudah kita siapkan kan, dengan benar-benar siap di depan kamera, ekspresinya kita seperti apa, kita harus ngomong seperti apa. Nah itu kan butuh latihan, harus butuh sinkron antara kita ngomong terus mimik wajah kita gimana, seperti itu. Nah jadi untuk seorang, ini saran buat seorang konten kreator ya. Jadi untuk langkah awal itu pakai step-step yang kecil dulu. Contohnya mungkin dari awal kita belajar ngomong di depan kamera, kita belajar gimmick wajah yang sesuai dengan ekspresi yang kita omongkan gitu. Terus juga kita benar-benar bisa menjiwai dalam arti itu kita harus masuk ke dalam tema yang kita angkat, intinya gitu. Jadi itu proses-prosesnya, step by stepnya. Jadi itu kita nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saran untuk konten kreator. Ini contoh saja. Nah, terus untuk step ini ada step keempat ya. Kita langsung ke step keempat aja untuk menyingkat waktu kita. Jadi step keempatnya itu mungkin penghargaan kepada diri kita sendiri atas apresiasi. Nah, boleh dikatakan apresiasi kepada diri kita sendiri atas semua pencapaian yang sudah kita capai. Jadi artinya gini, kita sudah latihan, jadi kita harus bukan cuma orang lain yang bisa apresiasi, cuma yang terpenting malah diri kita sendiri. Gimana orang lain mau apresiasi kalau diri kita aja nggak pernah apresiasi, kayak gitu. Contohnya kamu udah belajar ngomong di depan publik, cuma kamu sendiri nggak pernah mengapresiasi, otomatis tingkat percaya diri dalam diri kamu nggak ada sama sekali, dan itu akan meruntuhkan mental yang selama ini kamu bangun gitu. Jadi istilahnya bahasa mudahnya itu hadiah buat diri kita sendiri, reward. Kita harus kasih reward. Nah, salah satu rewardnya itu yaitu kita harus benar-benar mengapresiasi dan menikmati prosesnya, atau mungkin dengan cara kita
gimana ya, menikmatinya dengan cara apa Iya. yang kita suka, hobi contohnya suka kuliner, ya udah kita habis latihan kita apresiasi, kita makan makanan yang kita suka, atau mungkin kita makan yang belum pernah kita makan. Oh aku pengen contoh seblak yang itu, nah itu salah Iya, satu iya, iya. membahagiakan diri sendiri. Atau mungkin bagi orang-orang yang memang suka jalan-jalan, traveling kemana, Iya. apresiasinya contoh mungkin ke tempat ke Jogja, ke Heha gitu kan, aku pengen banget ke sana, atau mungkin ke Pantai Mengantin di sini di Kebumen gitu kan, belum pernah ke sana karena medannya yang terlalu ekstrim, tetapi aku ngiler banget pengen ke sana. Nah nggak apa-apa, jangan kita tahan-tahan, tapi kita gimana caranya kita bisa ke sana, itu salah Oke. satu apresiasi. Ya, ini Ya, untuk teman-teman yang mobile ya, yang bisa Hmm. mobile atau extrovert mungkin ya. iya betul. Yang bisa, yang apa ya, yang udah mah wataknya extrovert juga punya akses untuk bepergian kemana-mana lah. Iya. Ini gimana kabarnya buat teman-teman yang nggak punya akses kemanapun? Oh ya, itu mungkin gini, kalau memang karakter Gimana? introvert itu kan Ah, biasanya itu kan hasratnya mereka atau passionnya mereka itu beda. Jadi kalau ekstrovert kan lebih ke kayak mengeksplor ataupun jalan-jalan yang kaitannya dengan fisik istilahnya. Tapi kalau introvert kan lebih cenderung mereka itu lebih senang dengan me time ya, iya. dengan waktu diri sendiri. Atau mungkin ya salah satu hobi yang mereka sukai biasanya itu ada yang suka membaca buku, ada yang suka nonton film mungkin. Nah mungkin itu ada mungkin yang suka ngedit video, atau mungkin ya seperti itu contohnya. Jadi kalau memang introvert ya nikmati saja apa yang menjadi passion kamu. Contohnya kalau memang suka dengan film, aku ingin banget nonton film itu, ya sudah, kamu tinggal, kalau memang ada di sini ada studio film, kamu mungkin bisa ke sana. Intinya yaitu tetap diapresiasi apa yang pencapaian kita dengan memberikan tubuh kita hadiah. Intinya seperti itu. Kita kenali dulu lingkungan kita. Nah kita harus memilih lingkaran yang atau circle yang positif gitu. Oh, Iya, jadi kalau kita di lingkaran yang negatif, circle yang negatif, ya feedback ke diri kita otomatis negatif. Jadi kita harus benar-benar berada di lingkungan yang tepat, terutama lingkungan yang positif yang selalu mendukung kita. Apapun yang kita lakukan, asalkan itu hal positif, akan selalu didukung, bukannya menjatuhkan atau mungkin dilarang-larang untuk ini itu. Kan biasanya ada lingkungan yang toksik seperti itu. Jadi hindari lingkungan toksik atau lingkungan negatif, kita cari lingkungan yang positif. Mungkin itu step yang kelima. Ini memang agak susah ya, soalnya kan kita ini agak ya riskan. bagi aku ini masih hitam, masih Tapi belum ada bayangan. Intinya berjalan alamiah saja. Jadi kita Oh, benar-benar nggak usah hiraukan yang negatif, kita cukup melakukan hal yang positif saja. Nanti itu akan datang sendiri lingkungan positif itu tanpa kita sadari, secara alamiah saja. Intinya negatif skip, kita cari yang positif. Mungkin itu saja ya pembahasannya. Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini paham, memahami apa yang saya sampaikan. Kamu juga udah nggak malu lagi ya untuk nggak sepertinya negatif butuh thinking, proses ya, overthinking. Iya, seperti memang yang prosesnya dikatakan tadi. panjang. Seperti yang dikatakan nih, penting prosesnya kita yang penting- nikmati saja. Ya, yang penting ada keinginan untuk belajar. Kita benar-benar mau menikmati prosesnya, tetap ada reward, dengan relax kita melakukannya. Oke, ini berarti kita ambil kesimpulan ya. Jadi untuk mengatasi rasa malu kita, Iya, yang pertama tadi kita harus mengenali diri ya. iya. Ini kesimpulannya nih ada 5 poin, 5 step yang berurutan ini sebenarnya ya. Pertama, kita harus mengenali diri. Yang kedua, afirmasi. Yang Yang ketiga itu ketiga, step-step melakukan langkah-langkah kecil, step kecil setiap hari secara dilakukan konsisten. setiap hari. Konsisten. Yang keempat, apresiasi dan menikmati prosesnya. Dan yang kelima, circle positif. Kita untuk pembahasan video berikutnya, sepertinya ini aku nih sebenarnya penasaran nih. Kenali diri. Ini step yang pertama. Kenali diri itu caranya gimana? Ya, caranya itu sebenarnya
karakter manusia itu kan ada 4 ya. Ya, Sifat-sifat menurut yang saya kenal itu Dr. Aisyah Dahlan ya. ya Itu ada 4 ya. Yang pertama itu kan koleris ya. Itu koleris, terus yang kedua itu sanguinis. Iya, yang ketiga itu ada melankolis, dan yang keempat itu ada phlegmatis. Mungkin itu untuk kita bedah di video selanjutnya. Semakin penasaran ini. Oke, buat teman-teman yang sama-sama penasaran seperti aku, nantikan video kami berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan like dan share. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, punya kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeay, ngopi bos.